Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Zulfa Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225509. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayitno MM. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 14 dan 15, yaitu yang berjudul memahami konsep kepemimpinan dan motivasi. Yang pertama kita akan membahas memahami konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses yang dinamis di mana seorang mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk bekerja secara efektif menuju tujuan yang telah ditentukan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan telah berkembang seiring waktu. Secara umum, kepemimpinan merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan kelompok orang yang mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bersifat formal seperti CEO perusahaan atau informal seperti ketua kelompok belajar. Di sini ada pengaruh. Kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan orang. Bimbingan, memberikan arah dan dukungan kepada anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Pengarahan, membuat keputusan dan mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif memiliki beberapa ciri khas yang membantu mereka dalam memotivasi dan membimbing orang lain. Ciri-ciri ini dapat dipelajari dan dikembangkan melalui berbagai pelatihan dan pengalaman. Yang pertama ada visi yang jelas. Memiliki pemahaman yang kuat tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga ada kemampuan mengambil keputusan. Memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang tepat. 4. Ada integrasi dan kepercayaan. Menunjukkan perilaku yang jujur, adil, dan dapat dipercaya. Gaya kepemimpinan. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan dan gaya yang paling efektif akan bergantung pada konteks dan situasi. Pemimpin yang sukses dapat menyesuaikan gaya mereka agar sesuai dengan kebutuhan kelompok dan organisasi. Di sini ada otoriter. Pemimpin yang otoriter memiliki kendali penuh dan membuat keputusan sendiri. Demokratis. Pemimpin yang demokratis melibatkan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Laissez-faire. Pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan kepada anggota kelompok untuk membuat keputusan sendiri. Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Pengambilan keputusan adalah aspek penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan mengambil keputusan yang tepat. Identifikasi masalah yang pertama ini. Mengenali masalah yang perlu dilakukan. Yang kedua ada kumpulkan informasi, mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga ada analisis dan evaluasi, membandingkan berbagai pilihan dan mengevaluasi risiko dan keuntungannya. Yang keempat ada pengambilan keputusan,
memilih solusi terbaik dan mengambil tindakan. Yang kelima ada evaluasi dan monitoring, mengevaluasi efektivitas keputusan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Komunikasi efektif bagi pemimpin. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dengan anggota kelompok dan mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik adalah pendengar yang aktif dan mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang pertama di sini ada mendengarkan dengan aktif, memberikan perhatian penuh kepada anggota kelompok dan memahami preferensi mereka. Yang kedua ada menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan contoh konkret. Yang ketiga ada memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan feedback yang spesifik, positif, dan dapat ditindaklanjuti. Membangun kepercayaan, menjadi jujur, transparan, dan dapat diandalkan. Selanjutnya di sini ada memotivasi dalam memperdaya tim. Motivasi dalam memperdaya adalah kunci untuk membangun tim yang produktif dan beredukasi. Pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, serta memberikan kepada anggota kelompok untuk berkembang. Motivasi yaitu memberikan penghargaan dengan pengakuan atas kinerja yang baik. Pemberdayaan yaitu memberikan otonomi kepada anggota kelompok untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Membangun budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan moral, produktivitas, dan orientasi karyawan. Pemimpin berperan penting dalam membangun budaya yang inklusif, menghargai, dan mendukung pertumbuhan. Di sini ada saling menghormati, membangun rasa hormat dan saling menghargai di antara kelompok. Yang kedua ada transparansi dan komunikasi, yaitu membuat informasi mudah diakses dan mendorong komunikasi terbuka. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas, yaitu mendorong ide-ide baru dan solusi inovasi. Dan yang terakhir ada pengakuan dan penghargaan, yaitu memberikan penghargaan kepada anggota kelompok yang berkinerja baik. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan tidak selalu mudah dan pemimpin sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Memahami tantangan ini dan memiliki strategi untuk mengatasinya adalah kunci keberhasilan. Yang pertama ada konflik internal. Mengelola konflik dan perbedaan-perbedaan di antara pendapat anggota kelompok. Kedua ada perubahan organisasi. Memimpin perubahan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga ada tekanan dan stres. Mengelola tekanan dan stres yang terkait dengan peran kepemimpinan. Yang keempat ada kurangnya sumber daya. Mengatasi keterbatasan sumber daya dan mencari solusi alternatif. Pengembangan diri sebagai pemimpin. Pengembangan diri adalah proses yang berkelanjutan bagi pemimpin. Membaca buku, mengikuti pelatihan, dan mendapatkan pengalaman baru dapat membantu pemimpin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Di sini yaitu ada membaca buku dan artikel, memahami teori kepemimpinan, dan belajar dari pengalaman orang lain. Selanjutnya ada mengikuti pelatihan dan workshop, meningkatkan keterampilan pemimpinan melalui pelatihan yang terstruktur, dan ada mendapatkan mentoring dan bimbingan atau belajar dari pengalaman mentor yang berpengalaman. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang motivasi, menggali kekuatan motivasi.
Motivasi adalah kekuatan pendorong yang membantu kita mencapai tujuan. Memiliki motivasi yang kuat akan memberikan kita energi dan semangat untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Pentingnya motivasi dalam kehidupan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada meningkatkan performa, yaitu motivasi yang tinggi akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat dalam mengerjakan tugas sehingga kinerja kita meningkat. Yang kedua ada meningkatkan kebahagiaan. Ketika kita termotivasi, kita merasa lebih puas dan bahagia dengan apa yang kita kerjakan, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan. Motivasi membantu kita untuk tetap optimis dan tegar dalam menghadapi rintangan sehingga tidak mudah menyerah. Selanjutnya yaitu sumber-sumber motivasi yang efektif. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dalam diri seperti keinginan untuk mencapai tujuan, rasa tanggung jawab, dan kepuasan pribadi. Yang kedua ada motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar diri, seperti penghargaan, pujian, dan dukungan dari orang lain. Yang terakhir ada motivasi berbasis nilai. Motivasi yang didasari oleh nilai-nilai yang kita yakini, seperti membantu orang lain, berkontribusi pada masyarakat, atau mengembangkan diri. Strategi membangun motivasi diri. Yang pertama ada tentukan tujuan yang jelas, memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang kedua yaitu temukan inspirasi. Cari inspirasi dari tokoh-tokoh sukses, buku, file, atau pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu ubah pola pikir. Gantilah pola pikir negatif dengan pola pikir positif dan optimis. Yang keempat ada berikan hadiah kepada diri sendiri, rayakan pencapaian, dan berikan penghargaan kepada diri sendiri untuk menjaga motivasi tetap terjaga. Menghadapi tantangan dan hambatan. Yang pertama ada mengenali hambatan. Identifikasi tentang tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi. Yang kedua mencari solusi. Carilah cara untuk mengatasi hambatan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada tetap fokus pada tujuan. Ingat kembali tujuan yang ingin dicapai dan jangan mudah putus asa. Yang keempat ada belajar dari kegagalan. Manfaatkan kegagalan sebagai pembelajaran berharga untuk menjadi lebih baik. Peran lingkungan sekitar dalam motivasi. Yang pertama ada keluarga. Dukungan dan motivasi dari keluarga dapat menjadi sumber kekuatan. Teman yang suportif dan inspiratif dapat membantu kita tetap beroptimis. Komunitas. Bergabung dengan komunitas yang memiliki nilai dan tujuan yang dapat meningkatkan motivasi jangka panjang, menjaga konsisten. Yang pertama ada buat rencana jangka panjang yang terstruktur dan realistis. Yang kedua, tetapkan target, bagilah tujuan besar menjadi target-target kecil yang mudah dicapai. Yang ketiga ada evaluasi dan adaptasi. Evaluasi kemajuan dan sesuaikan rencana kita diperlukan. Yang terakhir adalah tetap semangat. Ingatkan diri sendiri tentang alasan mengapa Anda memulai perjalanan. Mengelola emosi untuk mempertahankan motivasi. Yang pertama di sini ada kendalikan stres, cari cara untuk mengelola stres seperti berolahraga, meditasi atau menghabiskan waktu di alam. Yang kedua itu tingkatkan rasa syukur. Bersyukur atas hal-hal positif dalam hidup dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga ada bangun ketahanan mental. Latih mental untuk fokus dan optimis dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir ada bersikap positif. Fokus dalam hal positif dan hindari pikiran-pikiran negatif yang dapat menurunkan motivasi.
Kesimpulannya yaitu memanfaatkan motivasi untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan kekuatan motivasi, kita dapat mengoptimalkan potensi diri, menghadapi tantangan dengan penuh semangat, dan meraih kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.